Beberapa pertanyaan yang seringkali ditanyakan adalah di mana umat-umat Allah harus menyerahkan persepuluhan dan persembahan mereka. Apalagi seperti kita ini yang umumnya sudah tidak berbakti di gereja. Lalu, siapa yang diizinkan untuk menerima persepuluhan dan persembahan? Ini juga menjadi pertanyaan. Lalu di mana ya perbendaharaannya atau disimpan? Apakah itu di satu tempat atau di banyak tempat? Apa pedoman dalam penggunaan perpuluhan? Bagaimana cara menghitung perpuluhan yang benar? Ya, apa apa saja yang perlu dihitung perpuluhannya? Apakah mengembalikan perpuluhan masih diperlukan? Inilah umumnya yang sering kali ditanya atau digumuli oleh umat-umat Allah, bukan hanya di dalam pergerakan ini, bahkan dalam gereja Advent juga. Ya, bahkan saya tahu beberapa dalam gereja itu mengajarkan tidak dibutuhkan lagi untuk menyerahkan perpuluhan. Nah, ini satu hal yang memprihatinkan, ya. Oleh karena itu penting bagi kita untuk disegarkan kembali melalui apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan. Mari kita ikuti beberapa penjelasan dari Alkitab dan Roh Nubuat tentang perpuluhan, sehingga kita bisa sedikitnya mendapat gambaran. Kita perlu dalami lagi, pelajari lagi, tapi kira-kira ini boleh menjadi pedoman bagi kita semua, terutama yang masih bergumul. Councils on Stewardship, halaman 93, paragraf 2 berkata, perpuluhan adalah sesuatu yang kudus, yang disediakan oleh Allah untuk dirinya sendiri. Persepuluhan harus dibawa ke perbendaharaannya untuk digunakan untuk mendukung para pekerja Injil dalam pekerjaan mereka. Selama ini Tuhan telah dirampok karena ada orang-orang yang tidak menyadari bahwa persepuluhan adalah cadangan milik Allah. Persepuluhan atau perpuluhan adalah milik Allah, suatu yang kudus untuk mendukung para pekerja Injil dalam bekerja bagi Tuhan. Mereka yang tidak menyerahkan perpuluhannya sama dengan merampok milik Allah dan tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Saya tahu banyak yang bergumul untuk menyerahkan perpuluhan ke kelompok OTG atau bahkan bergumul juga untuk serahkan ke gereja. Solusinya sederhana. Injil yang mana yang saudara yakini? Jika saudara meyakini Injil Trinitas, serahkan ke gereja. Tetapi jika Anda percaya Injil Allah yang benar, maka serahkan ke kelompok OTG. Sebab keduanya mempunyai program penginjilan. Yang satu mengabarkan Trinitas, yang satu mengabarkan anti-Trinitas. Atau ada juga yang tidak percaya untuk menyerahkan perpuluhannya. Dia tahan karena dia tidak percaya atau dia ragu nantinya. Jangan-jangan disalahgunakan. Roh Nubuat menasihatkan dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 249, paragraf 2. Katakan, beberapa orang merasa tidak puas dan berkata, saya tidak akan lagi membayar perpuluhan saya, karena saya tidak yakin dengan cara segala sesuatunya dikelola di pusat pekerjaan, artinya di gereja atau di kelompok. Tetapi apakah Anda akan merampok Allah karena Anda pikir pengelolaan pekerjaan itu tidak benar? Sampaikan keluhan Anda dengan jelas dan terbuka dalam roh yang benar kepada orang-orang yang tepat. Kirimkan permohonan Anda agar segala sesuatunya disesuaikan dan diatur. Tetapi jangan menarik diri dari pekerjaan Allah dan terbukti tidak setia karena orang lain tidak melakukan yang benar. Simpelnya, jangan menghakimi. Kita menghakimi orang lain, kita tahan yang punya Allah. Yang punya Allah tetap serahkan kepada Allah. Kalaupun ada penyalahgunaan, diberikan syarat untuk sampaikan keluhan kita. Kirimkan permohonan kita. Kalau memang ada yang perlu diperbaiki, sampaikan dalam roh yang benar. Bukan karena, oh dia tidak benar melakukannya, saya tahan. Padahal itu bukan milik dia, itu milik Allah. Menahan perpuluhan sama dengan merampok Allah, sama dengan menarik diri dari pekerjaan Allah.
Artinya, menyerahkan perpuluhan tetap berlaku, sebab banyak umat Allah yang mengajarkan bahwa perpuluhan tidak perlu lagi. Puji Tuhan, kita mempunyai roh nubuat yang menyegarkan kembali bahwa kita wajib mengembalikan perpuluhan kepada Allah. Sebab itu kudus, milik Allah dan untuk mendukung pekerjaan Injil. Karenanya, dalam Councils on Stewardship halaman 102 paragraf 4, Roh Nubuat berkata, perpuluhan adalah milik Tuhan, dan mereka yang tidak punya hak mencampurinya akan dihukum dengan hilangnya harta sorgawi mereka, kecuali mereka bertobat. Allah tidak berubah, persepuluhan masih harus digunakan untuk mendukung pelayanan. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Ini bukan penutup, ini himbauan. Bahkan saya ingat pada waktu kami dikeluarkan dari gereja, kami masih menyerahkan perpuluhan itu kepada gereja. Bahkan gereja kami yang mengeluarkan kami tidak menerima pada waktu kami serahkan. Akhirnya kami serahkan ke gereja yang lain atau jemaat yang lain. Dan karena mereka juga khawatir dan takut, pada akhirnya mereka juga tidak mau terima. Itulah salah satu yang membuat kami mempelajari kembali mengenai perpuluhan ini. Dan kami dapati pekabaran yang menguatkan, itu sebabnya kami akhirnya kelola perpuluhan itu sendiri. Awalnya kami kembalikan ke gereja meskipun kami sudah dikeluarkan. Karena kami tahu itu adalah milik Tuhan. Tidak boleh kita tahan atau kita campuri yang bukan bagian kita. Ya. Dia tidak berubah, itu harus untuk pelayanan. Tapi memang tantangannya adalah kalau kita serahkan ke gereja, itu digunakan untuk mengabarkan Allah Trinitas. Karenanya kita bersyukur Roh Nubuat membantu kita. Nah, Testimonies for the Church volume 3 halaman 395 paragraf 2 berkata, Allah memberi manusia 9/10 bagian, sementara dia menuntut 1/10 bagian untuk tujuan-tujuan kudus. Sebagaimana dia telah memberi manusia 6 hari untuk pekerjaannya sendiri, dan telah menyediakan dan memisahkan hari ke-7 untuk dirinya sendiri. Artinya Tuhan menyatakan kepada kita suatu analogi. 1 minggu, 7 hari, 6 buat kita, 1 buat Tuhan. Apa yang kita peroleh, dia hanya minta 1/10, 9/10 buat kita. Nah, oleh karena Tuhan menggunakan analogi hari Sabat, perhatikan dikatakan, karena seperti Sabat, 1/10 dari hasil panen adalah kudus, Allah telah menyediakannya untuk dirinya sendiri. Jadi artinya, Roh Nubuat menekankan kepada kita bahwa persepuluhan itu sama kudusnya dengan hari Sabat. Sebab Allah yang menentukan 6 hari lamanya engkau bekerja, hari ke-7 adalah hari Tuhan, hari Sabat Tuhan Allahmu. Engkau dapat pendapatan, 1/10 dari situ milik saya, lainnya milikmu. Karena Allah yang tetapkan, itu sama kudusnya. Ya. Jadi ini pentingnya kita memahami bahwa kita tidak bisa bilang perpuluhan tidak berlaku lagi. Itu sama kudusnya dengan hari Sabat. Kemudian, Testimonies for the Church volume 4 halaman 477 paragraf 1 berkata, ketika apa yang dituntut Allah diberikan kepadanya, sisanya akan dikuduskan dan diberkati untuk kita gunakan sendiri. Namun ketika seseorang merampok Allah dengan menahan apa yang dituntutnya, kutukannya menimpa semuanya. Jadi tidak main-main perpuluhan ini. Kiranya kebenaran tentang perpuluhan ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Kita serahkan kepada Bapa, kita serahkan kepada pemiliknya. Entah pengelolanya jujur atau tidak, itu bukan bagian kita. Kalaupun kita ketahui, kita sampaikan keluhan kita. Kalau kita tidak ketahui, kita doakan orang-orang yang menjadi penata layan Allah ini. Perhatikan Alkitab menyatakan tentang perpuluhan. Ada 3 ayat yang kita baca. Yang pertama, Kejadian 14 ayat 20. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ulangan 14 ayat 22. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu tahun demi tahun.
Lukas 18 ayat 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Jadi, inilah dasar menghitung perpuluhan. Dikatakan semuanya, seluruh hasil, segala penghasilanku. Kita tidak pilih-pilih, oh perpuluhan cukup dari sini, yang lain tidak perlu. Segalanya, semuanya yang Tuhan telah karuniakan kepada kita, dari situ kita ambil 1/10. Kemudian, Imamat 27 ayat 32. Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Dari ayat-ayat ini sudah dapat gambaran cara menghitung perpuluhan. Kita menghitung dari semuanya dan kita hitung 1/10 dari semuanya. Tidak ada yang kita lakukan sebelum itu dihitung. Ya. Kalau kita mulai pisah-pisahkan, oh kalau ini masuk perpuluhan, ini tidak perlu, itu bukan dari semuanya. Ya. Tadi dikatakan jangan mencampuri yang bukan hak kita. Kalau Tuhan bilang semuanya, semuanya. Karenanya ini perlu kita pahami, khususnya bagi yang bekerja. Berikut simulasinya. Yang sering umat-umat lakukan, bahkan saya juga dahulu kala, adalah yang bagian bawah. Ya, perhitungan yang warna hijau. Menghitung perpuluhan sebelumnya saya lakukan dari gaji bersih. Setelah dipotong oleh contohnya asuransi ya, BPJS, hari tua, pajak dan sebagainya. Jadi gaji bersih itulah yang saya gunakan sebagai dasar memotong perpuluhan. Jika kita mengacu kepada apa yang Alkitab dan Roh Nubuat nyatakan, hal itu tidak sesuai. Sebab dari segalanya, sebenarnya apa yang dipotong di sini kita bisa lakukan. Kita bisa membayar BPJS sendiri, kita bisa membuat tabungan hari tua sendiri, kita bisa bayar pajak sendiri, kita hitung sendiri dan bagikan. Tetapi yang kita terima adalah total pendapatan atau gross salary, ya, pendapatan kotor, yaitu 5.635.476. Ini angka ilustrasi saja. Itulah yang kita terima, itulah yang segalanya, itulah yang seluruhnya. Dari situ harus kita hitung 1/10. Kalau kita sudah potong, itu bukan seluruhnya lagi. Ya. Jadi kita harus hitung sebelum terjadi pemotongan. Karena kalau kita lebih, atau saya ulangi lagi, kalau kita potong terlebih dahulu untuk pemerintah, untuk yang lain-lain, maka Tuhan kedua. Tuhan harus yang pertama sebagai yang memberikan kepada kita keuntungan itu atau pendapatan itu. Jadi menghitung perpuluhan, bila mana saudara seorang karyawan yang bekerja bukan dari gaji bersih, tapi dari gaji kotor. Nanti sesudah itu, baru apapun yang sisa dari hasilnya, entah dipotong apapun nantinya itu, itulah yang dapat kita gunakan untuk kepentingan diri kita. Ini mungkin dari sisi jumlah, orang berpikir kecil, oh hanya selisih 100.000. Tapi kalau angkanya sudah berbicara puluhan juta, bahkan ratusan juta, ya, mungkin para pimpinan-pimpinan besar gajinya sudah mendekati 200-300 juta. Kalau dihitung perpuluhannya, itu layaknya gaji orang lain, ya, sangat besar. Ya, tantangan bagi kita bila mana kita mau menghitung perpuluhan. Jadi bagi yang belum, ini panggilan. Bagi yang bekerja, jangan hitung dari gaji bersih, tapi hitung dari gaji kotor. Contoh kasus lainnya, menjual tanah. Pada saat kita menjual tanah, harga tanah pada waktu kita beli pertama jangan lupa. Karena pada waktu kita menjual, harga jual dikurangi dengan harga kita beli dulu, selisihnya itulah yang kita aplikasikan perpuluhan. Karena itu dianggap sebagai keuntungan. Kita tidak aplikasikan kepada harga jual pada waktu kita dapat uangnya. Contohnya kita beli tanah 500 juta, kita jual
700 juta, maka 200 juta itulah dasar penghitungan perpuluhan, bukan 700-nya. Demikian juga dengan jual rumah, serupa. Ya. Nah, bagaimana dengan mereka? Ya, mudah-mudahan di sini apa namanya boleh membantu. Mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya atau Ada memberi brother tanggapan. pertanyaan. Ya, silakan, Bang. Oke, jadi artinya kita akan memberikan perpuluhan dari semua. Sebagai contoh kami di sini ada uang makan, ya kan? Ada Ya, kompensasi untuk uang cuti, contohnya itu. Itu pun semua harus diberikan perpuluhan ya, brother. semua. Jadi Oke, oke. yang di perusahaan memang begitu, Bang. Eh, ada godaan itu yang tadi saya sampaikan. Kita seringkali tergoda bahwa oh ini tidak usah, ini iya. Karena di perusahaan itu ada berbagai macam. Contoh di perusahaan kami bekerja ada gaji, ada setiap bulannya namanya PBA, ya performance bonus allowance kalau tidak salah, atau kita sebut saja bonus PBA. Itu per bulan itu. Lalu ada bonus lagi per tahun dibagi dua, satu di Februari, satu di Agustus. Ada lagi bonus tidak mengambil cuti roster, karena ada orang yang cuti 6 minggu dia kerja, 2 minggu dia off. Nah, bagi yang tidak ambil roster seperti itu, ada lagi bonusnya. Ada lagi bonus untuk hari raya. Ya. Jadi karena banyak bonus-bonus ini, ada godaan, ada ya godaan atau cobaan. Oh, kalau ini nggak usah, kalau ini iya. Ya. Semua yang namanya keuntungan atau apa yang kita peroleh itu harus diaplikasikan perpuluhan. Jadi sama seperti pajak ya bagi yang sudah belajar pajak, semua yang berupa keuntungan atau kenikmatan bagi diri kita itu kena pajak meskipun mungkin kecil. Ya. Jadi ini pentingnya kita segarkan supaya berikutnya siapapun kita, entah bekerja, entah berusaha, atau dapat apa saja, kita harus aplikasikan itu perpuluhan karena itu milik Tuhan. Itu bukan kita yang atur atau campuri. Nanti kita dapat akibatnya. Terima kasih Bang Sudung. Ada yang lain? Baik, brother. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang. Baik, saya mau bertanya, Silakan. ya masalah perpuluhan ini ya. Jadi gini, ketika saya sampai sekarang perpuluhan saya masih di sini, udah sekitar berapa bulan ya. Jadi saya berpikir, kemana saya harus berbuat ini perpuluhan ini? Karena yang saya berikan kepada orang yang salah, gitu. Berarti saya itu adalah orang yang bodoh, gitu. Jadi seandainya saya berpikiran begini, bagaimana kalau saya berikan perpuluhan ini untuk mengabarkan atau membuat penginjilan? Nah itu apakah salah atau benar gitu? Mohon pemberian arahannya. Baik, baik. Itu kita akan lanjutkan. Ya, itu ada di pembahasan selanjutnya ini. Kita baru sampai di sini, tapi terima kasih pertanyaan saudara. Sangat membantu. Nah, satu lagi sebelum saya lupa, di perusahaan beberapa juga ada yang namanya allowance ya. Contohnya education allowance. Kita dapat tunjangan untuk membantu biaya sekolah anak-anak kita. Itu juga kena perpuluhan ya. Karena itu seharusnya kalau boleh dibilang bukan bagian kita, tapi perusahaan dengan senang hati membantu memberikan sehingga ada tambahan buat kita. Kita sudah bayar uang sekolah anak kita, tapi dia bantu lagi sehingga sepertinya kita tidak bayar. Mungkin sambil menunggu Saudara Franz, kita ada pertanyaan dari Saudari Kristi dari Penang. Jika si anak memberi persepuluhan berdasarkan gaji kasar, lalu memberikan uang untuk keluarga, perlukah ibu memberi persepuluhan lagi? Oh, si anak memberikan kepada ibu uang. Perlu. Jadi, meskipun itu uang adalah dari anak yang sudah membayar perpuluhan, tapi pada waktu dia berikan kepada ibunya, itu bukan perpuluhan. Sedangkan perpuluhan lagi perlu bayar perpuluhan, apalagi itu bukan perpuluhan. Ya.
Ini penting juga dipahami, karena begini, ada orang, dia bilang, oh saya tidak mau kasih perpuluhan saya di gereja saya. Saya tidak percaya sama mereka. Saya mau kirim perpuluhan saya ke kampung saya lah, supaya membantu gereja saya, gereja kampung saya di sana. Pada waktu perpuluhan kita itu kita kirim ke kampung kita atau ke gereja lain yang bukan tempat kita berbakti, mereka terima itu bukan sebagai perpuluhan. Kalau bendaharanya jujur, dia harus tulis sebagai sumbangan atau persembahan. Sebab kalau perpuluhan, itu harus diterima di tempat dia dilayani dan dilaporkan ke daerah. Itu mekanismenya sesuai dengan pedoman Roh Nubuat. Jadi kita hati-hati menggunakan istilah, oh saya sudah kirim perpuluhan saya kepada jemaat A. Kalau bendahara sana ngerti peraturan, dia tidak akan catat itu sebagai perpuluhan, dia catat sebagai persembahan. Atau bahkan sebagai sumbangan yang mana dia bisa bagi dengan pendeta atau bagi dengan siapa. Jadi hati-hati mengirimkan perpuluhan. Nah, itu mengenai perpuluhan dikirim untuk yang lain. Nah, sekarang ini Saudari Kristi bilang, saya punya gaji, saya sudah potong perpuluhan, lalu saya kirim uang kepada ibu saya. Pada waktu kita kirim uang kepada orang tua kita itu bukan perpuluhan, itu bukan persembahan. Itu adalah dukungan kita kepada orang tua kita. Orang tua kita menerima itu, dia perlu mengaplikasikan perpuluhan. Karena itu berkat yang dia terima dari Tuhan melalui anaknya. Yaitu anak-anak si orang tua itu ya. Bukan Yesus maksudnya. Allah karuniakan berkat melalui anak, sehingga anak boleh mengurus orang tua. Orang tua perlu sisihkan perpuluhan. Ya. Karena perpuluhan saja perlu memberikan perpuluhan. Apalagi yang bukan perpuluhan. Terima kasih Kristi pertanyaannya. Itu pertanyaan baik. Karena dulu saya begitu, orang tua saya bilang, nggak usah, kami sudah bayar perpuluhan. Oh beda, bukan begitu prinsipnya. Bukan karena sudah bayar perpuluhan lalu tidak perlu lagi. Prinsip bahwa tadinya saya tidak ada, tapi saya terima, itu suatu pendapatan, suatu berkat. Tuhan memberikan kepada kita sesuatu. Kita bersyukur, kita sisihkan buat dia. Ya. Selaku sumber segalanya. Baik, kita lanjut lagi. Bagaimana dengan mereka yang menerima persepuluhan seperti para pendeta? Apakah mereka menyerahkan perpuluhan? Nah, ini dia. Kita baca Bilangan 18 ayat 26 yang berkata, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Jadi orang Lewi, atau sekarang boleh kita sebut para pendeta yang hidup dari perpuluhan, harus menyerahkan perpuluhan. Boleh tanya kepada mereka. Para pendeta menerima apa istilahnya? Eh, Mungkin kalau punya istilah umumnya gaji ya. Kalau pendeta soalnya tidak boleh disebut gaji karena mereka pelayanan. Menerima dukungan dari gereja, yaitu dari perpuluhan, mereka harus bayar perpuluhan dari perpuluhan. Ya, jadi supaya tadi makin melihat ya, saudari Kristi dan kita semua, dan orang tua yang menerima. Ya, jadi ada orang tua atau siapapun, keluarga, sanak saudara, kita kasih, kita salamkan mungkin 1 juta atau 500.000, dia harus segera menyisihkan, oh ini buat perpuluhan saya. Nah, sekarang untuk apa saja perpuluhan itu? Ya. Ini akan membantu menjawab yang disampaikan oleh saudara yang tadi ya, yang akunnya namanya Jessica. Review and Herald tanggal 8 Desember tahun 1896 paragraf 2. Persepuluhan diasingkan untuk mendukung mereka yang melayani di Ka'bah. Artinya bagi pelayan-pelayan yang bekerja dalam gereja. Council on Stewardship halaman 102 paragraf 4 melanjutkan. Allah tidak berubah, persepuluhan masih harus digunakan untuk mendukung pelayanan. Ya, jadi sudah mulai kita lihat untuk mendukung mereka yang melayani, untuk mendukung pelayanan. Kemudian Council on Stewardship halaman 103 paragraf 2 berkata, hal ini terutama dikhususkan untuk mendukung orang-orang yang membawa pekabaran Allah kepada dunia dan seharusnya tidak dialihkan dari tujuan ini.
Nah, ini tantangan bagi kita. Kalau kita mau kepada siapa atau kepada pekerja Injil yang mana kita mau serahkan. Karena membawa pekabaran Allah kepada dunia ini ada dua sekarang ini. Boleh kita jadikan gambaran. Satu, pekabaran Allah yang mendasari pekabaran Trinitas atau pekabaran Allah yang mendasari kebenaran anti Trinitas. Ya. Iya, ya. Jadi apakah anak yang menerima uang dari orang tuanya juga si anak menyisihkan persepuluhan? Iya, Bang. Jadi bolak-balik. Anak beri orang tua beri anak, masing-masing harus berikan perpuluhan. Terima kasih, Bang. Kembali, perpuluhan digunakan untuk orang yang melayani dalam jemaat, demikian juga untuk melayani yang mengabarkan kebenaran firman Tuhan kepada dunia. Kemudian, Councils on Stewardship halaman 102 paragraf 3. Tapi kesalahan besar dibuat saat persepuluhan diambil dari objek untuk mana hal itu digunakan, mendukung para pendeta. Seharusnya ada hari ini 100 pekerja yang berkualitas baik di lapangan, di mana sekarang hanya ada satu. Ini tantangan bagi gereja. Nanti kita akan lihat nasihat mengenai hal ini. Seharusnya makin banyak pekerja, tapi katanya kurang, akhirnya cuma sedikit. Sebenarnya bisa, tetapi tidak diikuti nasihat yang ada. Jadi, bagi pelayanan kita saat ini, kita tidak punya pendeta, tapi kita punya pekerja Injil. Dan itu sebabnya nanti kita akan tunjukkan bagaimana kita alokasikan perpuluhan kita. Berikutnya, Councils on Stewardship halaman 71 paragraf 3. Dia bermaksud agar pelayanan Injil dapat sepenuhnya berkelanjutan. Dia menyatakan persepuluhan itu sebagai miliknya sendiri, dan itu seharusnya dianggap sebagai simpanan kudus untuk ditempatkan di perbendaharanya untuk kepentingan tujuannya, bagi kemajuan pekerjaannya, karena telah mengirim utusannya ke daerah-daerah di luar, bahkan untuk bagian paling ujung bumi. Saudaraku dalam Tuhan, khususnya bagi anggota kelompok, inilah yang kita lakukan. Persepuluhan yang kita terima, yang dipercayakan kepada kelompok untuk dikelola, kita gunakan untuk mengirim utusan ke daerah-daerah di luar Timika, dan bahkan ke paling ujung dunia, bagian paling ujung bumi. Seperti kepada saudara Nader, Imat, ya, yang sering bepergian ke Amerika, kemudian ke Eropa, ke Afrika, untuk mengabarkan kebenaran ini. Inilah yang kita lakukan. Perpuluhan kita salurkan untuk itu. Ya. Selanjutnya, 1 Korintus 9 ayat 14. Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Haruskah di dalam gereja, bisakah diberikan kepada orang yang mengabarkan Injil? Bisa, ya, bisa saudara. Tetapi bukan ke orangnya langsung. Ya, jadi jika kita tidak mau serahkan ke gereja, kita mau berikan itu kepada pekerja Injil yang kita percaya dapat mengabarkan pekabaran makin meluas, bisa, tapi tidak boleh langsung. Kita harus serahkan kepada rumah perbendaharaan Allah. Nah, nanti kita akan lihat. Ada yang mengelola. Karena kalau kita berikan langsung, contoh, ya, saudara A, dia bekerja di perusahaan besar, dan dia mempunyai gaji besar. Kita ambil contoh 30 juta. Perpuluhannya 3 juta. Nah, 3 juta ini dia berikan kepada pendeta atau pekerja Injil yang dia mau. Pendeta atau pekerja Injil itu, dia juga menerima dari yang lain. Sehingga pada akhirnya, bila mana diakumulasi, apa yang dia terima itu melebihi dari teman-teman sejawatnya. Dan bila mana itu terjadi, dapat membuat kecenderungan, karena kita manusia, merasa lebih atau hidup berlebihan. Padahal sebagai hamba Tuhan atau pelayan Injil, kita harus boleh hidup sederhana. Itu sebabnya harus diserahkan kepada rumah perbendaharaan Tuhan untuk dikelola, sehingga pendistribusiannya itu wajar dan merata. Contoh sederhana di gereja, aplikasinya adalah bagi yang baru itu ada
rate-nya, poin kalau dalam gereja Advent. Yang baru poinnya sekian, dikalikan dengan rate-nya, demikianlah yang dia terima. Kalau sudah semakin lama dia punya masa kerja, maka poinnya meningkat. Sehingga pada waktu dikalikan dengan rate, dia menerima lebih banyak. Itulah yang diaplikasikan dalam gereja. Nah, tantangan dalam pergerakan kita ini adalah jika nantinya pekerja Injil kita makin banyak, ya, kita pun harus mempunyai pedoman nantinya. Tidak bisa kita, contohnya, pekerja Injil ada 5. Kita punya perpuluhan ada 800 juta. Oh, 800 juta bagi 5. Tidak bisa begitu. Ya. Kalau demikian kita seperti sudah jemaat-jemaat Pentakosta lainnya. Ya. Dari mega-mega church itu. Mereka akhirnya bisa punya pesawat jet pribadi, rumah istana, mobil mewah, karena semuanya untuk mereka. Kita sebagai umat yang percaya Alkitab dan nubuat tidak bisa demikian. Ya. Itu sebabnya kami secara khusus menyampaikan di kelompok, kalaupun saya nanti pensiun, tidak menerima gaji dari perusahaan lagi, dan sepenuhnya sebagai pekabar Injil, saya tidak akan hidup dari perpuluhan. Saya akan hidup dari usaha saya sendiri setelah saya pensiun. Ya, karena itu tantangan nantinya. Nanti kalau semakin banyak ini pekerja Injil, baru kita bisa diskusikan. Ya, jadi ini salah satu hal yang perlu kita hati-hati. Kalau kita punya perpuluhan, mau berikan untuk mendukung pekabaran Injil yang lain atau pekerja Injil yang lain, boleh. Tapi mesti ada yang kelola. Karena kalau tidak, akan jadi kecenderungan bagi dia. Wah, saya terima lebih dari yang lain atau lebih banyak. Apakah 100.000 perpuluhannya 10.000? 100.000 berapa dia punya perpuluhan? Dan terpadu juga 10.000 atau 9.000, ini contoh saja. Oke, baik, terima kasih Om Roy. Ya. Tapi sebelumnya saya tutup dulu yang tadi. Jadi saudaraku dalam Tuhan, saudara Jessica, silakan bila mana mau membantu pekerja Injil lainnya. Tapi pastikan ada yang kelola, tidak langsung kepada pribadi, karena itu mempunyai kecenderungan yang negatif nantinya. Karena kita tidak tahu dia terima yang dari yang lain berapa lagi, sehingga dia menjadi berlebih, sehingga pada akhirnya bisa membuat dia jatuh nantinya kalau tidak berserah. Ya, jadi bagusnya dikelola oleh suatu rumah perbendaharaan. Nah, untuk Om Roy sudah masuk kepada perpuluhan kedua atau second tithe. Jadi saudaraku dalam Tuhan, izinkan saya tambahkan sedikit ini. Alkitab juga mengajarkan tentang perpuluhan kedua. Kalau boleh saya tutup ini dulu. Ini dia. Roh Nubuat berkata, jika orang kaya mau menaruh dana kecil di bank yang tersedia bagi yang membutuhkan, berapa banyak penderitaan akan diselamatkan. Di sini tidak harus orang kaya. Siapapun bisa. Jika mau menyisihkan sedikit untuk ditabung, supaya dapat menolong mereka yang berkekurangan. Nah, ini adalah Alkitabiah. Sebab kalau kita baca Roh Nubuat dulu saja ya, tapi bisa ada ayatnya di dalamnya. From Eternity Past, halaman 380 paragraf 1 berkata, untuk meningkatkan kegiatan orang banyak mengadakan kumpulan-kumpulan keagamaan, sebagaimana juga untuk menolong orang miskin, 1/10 yang kedua, nah ini istilahnya second tithe, lihat dalam bahasa Inggris, a second tithe of all the increase was required. 1/10 yang kedua daripada segala pendapatan telah dituntut. Sehubungan dengan perpuluhan yang pertama, Tuhan telah menyatakan bahwa sesungguhnya kepada anak-anak Lewi telah kukaruniakan segala perpuluhan dalam Israel. Bilangan 18 ayat 21. Perpuluhan kedua, selama 2 tahun hal itu untuk dibawa ke tempat Ka'bah didirikan. Setelah mempersembahkan persembahan syukur kepada Allah dan sebagian kepada imam, si pemberi itu harus menggunakan sisanya untuk mengadakan upacara keagamaan, di mana orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan perempuan janda harus mengambil bagian. Jadi ada pedoman yang namanya perpuluhan kedua. Dan ada bagian dari perpuluhan kedua itu yang dapat digunakan oleh umat Allah untuk menolong mereka yang kekurangan. Ya, seperti orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan janda.
Ya, khususnya selama 2 tahun yang diambil dari semua keuntungan. Ya. Jadi kalau saudara baca Alkitab, khusus dalam bilangan 18, di sana akan dijelaskan eh, tentang perpuluhan kedua ini. Bahwa 2 tahun pertama dia bawa ke Ka'bah, dia bagi kepada imam, nah sisanya dia bisa gunakan untuk keperluan menolong orang yang berkekurangan atau acara-acara ibadah. Yang tahun ketiga punya dia bisa tahan. Dia bisa tahan untuk membantu orang yang berkekurangan. Nah, dari prinsip ini muncullah yang namanya di dalam gereja Advent sebutan persembahan terpadu. Jika saudara sekalian ingat di gereja dulu dihimbau untuk kita menetapkan berapa persen, ya, berapa persen yang kita mau sisihkan sebagai persembahan terpadu. Ya, di jemaat rata-rata 4-5%. Padahal sesuai dengan firman Tuhan harusnya 10%. Jadi 10% perpuluhan itulah perpuluhan pertama untuk pekerja Injil, untuk pelayanan pengabaran kebenaran firman Tuhan. Perpuluhan kedua 10% lagi itu 2 tahun pertama ada yang dibagikan kepada para imam, ada yang kita tahan untuk menolong orang yang berkekurangan. Tahun ketiga sepenuhnya kita tahan untuk menolong orang yang berkekurangan atau upacara-upacara agama. Dan itulah yang kami aplikasikan, saudaraku dalam Tuhan. Kami memotong, ya. Jadi kalau ingat tadi simulasi itu, dari gaji kotor itu kami potong 10% perpuluhan, 10% perpuluhan kedua. Jadi 20% kami potong dari pendapatan kami. Ya. Jadi ini satu hal yang mungkin beberapa belum biasa. Tapi jangan lupa banyak berdoa. Masih bisa. Kalau kita sadar bahwa kita adalah penata layan, itu semua berkat Tuhan yang dipercayakan, tidak susah untuk kita menyisihkan 20%. Nanti yang 20% dari persembahan kedua ini, kami berikan 80% ke kelompok. Sisanya kami tahan untuk membantu sesama. Jadi kami punya tabungan ada untuk tabungan persembahan terpadu secara keluarga. 80% diserahkan ke kelompok, 20% kami tahan. Nah, kalau ada orang datang membutuhkan bantuan, aduh saya ada perlu uang obat, boleh bantu, kami kirim dari situ. Oh, kami ada anak mau sekolah, kurang uang sekolah, kami kirim dari situ. Oh, kami perlu beli makan, kami beli dari situ. Ya. Jadi kami punya kas yang kami gunakan untuk membantu sesama. Kami tidak gunakan itu untuk belanja, untuk beli-beli keperluan, tidak. Itu memang khusus untuk kami sebut sebagai persembahan belas kasih. Ini bisa diaplikasikan oleh saudara sekalian, karena prinsip persembahan kedua ini Alkitabiah dan Roh Nubuat nasihatkan. Jadi begitu terima gaji, langsung sisihkan. Ini perpuluhan, ini perpuluhan kedua. Nah, mungkin bagi yang belum sanggup atau masih bergumul, masih berusaha mencapai itu, bisa juga mungkin 5% dulu atau 6%, belum bisa 10% karena masih ada tanggung jawab lainnya, silakan. Nanti pada akhirnya bisa 10%. Tapi tujuannya adalah 10%. Perpuluhan kedua ini dicatat sebagai persembahan. Ya, istilahnya saja perpuluhan kedua, tapi itu sebagai persembahan karena ada yang bisa kita tahan. Kalau perpuluhan itu sepenuhnya bagi pelayan atau orang-orang Lewi atau pekerja Injil, khusus untuk menjadi pekerja atau pekerjaan Injil. Ya, saya tambah lagi, ini dia. Namun demikian, setiap tahun yang ketiga, perpuluhan yang kedua ini harus digunakan di dalam rumah tangga, ya, tidak dibawa ke Ka'bah untuk menjamu orang-orang Lewi dan orang miskin, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Musa, agar mereka itu sekalian yang duduk di sebelah dalam pintu gerbangmu akan makan sampai kenyang. Ulangan 14 ayat 29. Perpuluhan ini akan menyediakan suatu dana untuk digunakan bagi maksud-maksud sosial dan kebajikan. Ya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kalau kita kelola dengan baik ini persembahan ataupun perpuluhan kedua ini, maka baik kelompok, baik keluarga itu punya sarana untuk berbelas kasih, punya sarana untuk berbuat baik kepada orang. Kita seringkali berat karena apa? Kita harus keluarkan dari tabungan kita mungkin. Inilah karena kita tidak punya rencana, tidak punya pengaturan. Akhirnya, waduh, saya punya uang, saya mesti pakai lagi. Orang berat rasanya.
Tapi dengan apa yang Tuhan nyatakan ini, menolong kita sebenarnya. Asal kita mau sisihkan 10% perpuluhan pertama itu untuk pekerjaan Tuhan, perpuluhan kedua untuk menolong hamba-hambanya, menolong orang miskin, dan juga kegiatan sosial lainnya atau berbelas kasih. Kita mempunyai cadangan atau tabungan untuk itu. Bukankah itu satu hal yang menarik, yang menolong kita? Itu sebab tadi di depan dikatakan orang kaya bisa menyisihkan sedikit dana untuk bantu. Tidak harus orang kaya sebenarnya, siapapun. Dia bisa sisihkan mungkin 5.000, 10.000, ya. Ya, dia tabung jadi sesuatu, ya. Dimanapun dia pergi, ada yang perlu, dia bisa ambil kasih. Mungkin dia belikan makan atau dia belikan minum, ya. Kan tidak harus besar jumlahnya dalam menolong orang. Tapi ada sesuatu yang kita bisa gunakan untuk menolong sesama. Jadi ini sedikit untuk memberikan pandangan kepada pertanyaan Om Roy. Memang masih ada hubungan dengan perpuluhan yang pertama tadi. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat bagi kita semua ya. Kita kembali kepada slide kita yang sebelumnya. Kita mau menghidupkan kebenaran firman Tuhan, memiliki perpuluhan pertama dan perpuluhan kedua. Ya, semoga sesudah ini ada pertobatan. Amin, Oh, brother. oh ya baik, terima kasih Bang. Ayat ini mengatakan kembali, demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Ya. Tetapi tidak bisa langsung kepada mereka, harus dikelola. Ya, mari kita dalam kelompok terorganisir sebagaimana kami selalu himbau. Kami dalam kelompok tidak punya organisasi resmi dalam pemerintah, tapi kami terorganisir, ada bendahara yang mengelola, ada laporan keuangan, penggunaannya dilaporkan semuanya. Ada pos-posnya, ya, karena kita harus hidupkan apa yang firman Tuhan dan Roh Nubuat nyatakan. Jadi demikian ya kita punya. Nah, selanjutnya, apakah hanya untuk para pendeta? Karena banyak orang merasa, wah, kalau perpuluhan itu hanya buat para pendeta. Nah, Roh Nubuat bantu kita. Testimonies for the Church volume 6 halaman 215 berkata, conference kami mencari untuk sekolah para pekerja terdidik dan terlatih. Dan mereka harus memberi dukungan yang sepenuh hati dan cerdas bagi sekolah tersebut. Terang dengan jelas diberikan bahwa mereka yang melayani di sekolah kita mengajarkan firman Allah, menjelaskan kitab suci, mendidik murid-murid di dalam hal-hal dari Allah harus didukung oleh uang persepuluhan. Instruksi ini diberikan sejak lama dan baru-baru ini telah diulang berulang kali. Ya, jadi untuk guru bisa, tapi perhatikan guru apa dulu? Ya, bukan guru matematik. Bahwa mereka yang mengajarkan firman Allah, menjelaskan kitab suci, mendidik murid-murid dalam hal dari Allah. Ya, secara tidak langsung ini merupakan pekerja Injil, ya, layaknya seorang pendeta yang memang tugasnya mengabarkan kebenaran firman Tuhan. Mereka-mereka ini meskipun di sekolah dapat didukung oleh uang perpuluhan. Kemudian Medical Ministry halaman 245 berkata, beberapa yang tidak melihat keuntungan mendidik kaum muda untuk menjadi dokter baik dari pikiran dan tubuh, mengatakan bahwa persepuluhan tidak boleh digunakan untuk mendukung misionaris medis yang mencurahkan waktu mereka untuk merawat orang sakit. Sebagai tanggapan atas pernyataan seperti ini, saya diinstruksikan untuk mengatakan bahwa pikiran tidak boleh menjadi begitu sempit sehingga pikiran tidak dapat menerima kebenaran situasi. Artinya, jika ada memang orang yang hidupnya dia dedikasikan sepenuhnya menjadi misionari medis, dia kerjanya memang menyembuhkan orang sambil mengabarkan tentang kebenaran firman Tuhan, mereka dapat didukung dengan perpuluhan. Itu sebabnya tadi, sebagai tambahan kepada saudara Jessica, kalau kita mau membantu, orang-orang seperti ini bisa kita bantu. Tapi ada baiknya dikelola oleh sebuah rumah perbendaharaan. Kalaupun kita mau titip pesan, silakan, tapi ada yang mengatur. Kalau kita berikan langsung, ada kecenderungan nantinya. Nah, ini umumnya kita sudah lihat. Ada juga pertanyaan, apakah boleh untuk guru ya di luar dari guru-guru agama ini? Tidak ya. Guru-guru hanya guru-guru agama, guru-guru di luar agama tidak bisa menerima dari perpuluhan. Itu sebabnya mereka umumnya tidak menerima dari perpuluhan.
Ya, bisa tanya kepada dosen-dosen di UNAI atau dosen-dosen di universitas. Itu umumnya dari uang sekolah yang dibayarkan oleh para siswa. Dari situlah mereka menerima pengupahannya. Itu sebabnya seringkali orang bilang, wah, anak mission hidup dari perpuluhan. Tidak selamanya, tidak semuanya. Kalau orang tuanya dosen, bukan pendeta, dia bukan hidup dari perpuluhan. Ya, apalagi dia dosen, bukan dosen agama. Nah, sekarang perpuluhan tidak boleh untuk apa saja. Gospel Workers halaman 225 berkata, bagian yang Allah khususkan untuk dirinya tidak boleh dialihkan untuk tujuan lain selain yang telah ditentukannya. Jangan sampai ada yang merasa bebas untuk menahan persepuluhan mereka untuk digunakan sesuai dengan penilaian mereka sendiri. Jangan mereka gunakan untuk diri mereka sendiri dalam keadaan darurat atau untuk menggunakannya sesuai keinginan mereka, bahkan dalam hal yang mungkin mereka anggap sebagai pekerjaan Tuhan. Keadaan darurat contohnya, ada orang yang bersaksi kepada kami bahwa dia punya tagihan kredit sudah datang, tapi uang sudah habis. Dia gunakan dulu uang perpuluhannya untuk bayar kredit, nanti begitu masuk bonus baru dia ganti. Ya, tidak bisa seperti itu. Atau mungkin ada hal-hal lain seperti kedukaan atau hal-hal emergensi. Tidak bisa kita gunakan sebagai pengganti kondisi darurat. Kita harus serahkan itu. Itu sebabnya perpuluhan sebenarnya begitu kita terima, langsung hitung dan serahkan. Jika saudara baca Alkitab, ada denda jika kita menahan perpuluhan. Ya. Tapi ada denda yang harus ditambahkan kepada perpuluhan yang kita tahan itu. Jadi kalau kita tidak serahkan atau kelupaan setelah beberapa waktu, kita harus tambahkan kepada perpuluhan itu beberapa persen lagi sebagai dendanya. Atau kalau kita punya istilah lain mungkin eh, penaltinya. Ya. Jadi tidak bisa kita gunakan untuk keperluan darurat. Lalu tidak bisa juga untuk sebagai hal-hal yang mungkin kita anggap pekerjaan Tuhan. Ya. Ada ada contoh ya. Oleh karena dia mau gunakan uang perpuluhan membeli bahan bakar supaya dapat digunakan mendukung mungkin kendaraan, mungkin alat transportasi lainnya. Tidak karena mau melayani ke tempat lain. Kita tidak punya uang untuk beli bahan bakar. Tidak bisa, ya. Karena itu untuk kepentingan banyak orang yang menggunakan kendaraan itu bukan hanya si pekerja Injil, tapi ada banyak orang yang ikut atau yang menikmatinya. Seperlima. Ya, baik. Terima kasih, Pak Bione. Ya, ada di chat itu Imamat 27 ayat 31. Tetapi jikalau seseorang mau menebus juga sebagian dari persembahan perpuluhan itu, maka ia harus menambah seperlima. Which tithe should we use to build a church? Oke. Terima kasih, Kristi. Nanti kita akan lihat kutipannya. Jadi, tujuan daripada perpuluhan seperti yang kita sudah baca tadi. Kita tidak bisa gunakan, contohnya, beberapa kali kita ada Bible Camp. Kita tidak bisa menggunakan perpuluhan untuk menyediakan makanan bagi para peserta. Meskipun itu adalah acara pekerjaan Tuhan, ya, mengabarkan, mengajarkan firman Tuhan kepada mereka. Tetapi perpuluhan itu dapat kita berikan untuk memberi makan si pekerja Injil. Contohnya dalam perjalanannya. Dia dia pergi dari Timika ke Jakarta, Jakarta Medan, tentunya dia perlu makan di jalan. Itu kita bisa bantu dari perpuluhan karena itu untuk dia sang pekerja Injil dalam tujuannya bekerja bagi Tuhan. Tapi begitu tiba di tempat ada banyak orang yang hadir dan perlu makan, kita bukan ambil dari perpuluhan. Kita ambil dari persembahan. Itu sebabnya penting bagi kita mengaplikasikan perpuluhan kedua itu. Dengan kita aplikasikan perpuluhan kedua itu, maka persembahan kita akan banyak. Ya. Karena contohnya tadi, kalau 80% kami serahkan kepada kelompok, cuma 20% kami tahan, otomatis kelompok setiap bulannya menerima 80%. Ya. Dibanding kalau kita hanya kasih 5.000, 10.000 setiap sabat. Ya. Itu sebabnya jemaat waktu di di dulu kita di jemaat masing-masing pasti ada acara apa? Pengumpulan dana. Oh, kita mau KKR, kita kumpulkan dana. Oh, kita mau jalan-jalan, kita kumpulkan dana.
Kalau kita aplikasikan dengan benar perpuluhan kedua, tidak perlu ada lagi pengumpulan dana. Sebab dana kita dengan sendirinya akan besar sebab semua memberikan dengan sukarela, ya. Dan jumlahnya besar karena hampir sama dengan perpuluhan. Kalau semua setia, keuangan kita akan bagus. Jadi kita bisa bikin pelayanan apapun. Nah, itulah yang kami aplikasikan saat ini sehingga kami dapat membuat Bible Camp di tempat-tempat tertentu. Karena ada perpuluhan, ada persembahan yang memang mengikuti apa yang disarankan oleh nasihat Roh Nubuat dan Alkitab. Ya, jadi eh, penting bagi kita untuk mengetahui sehingga aplikasinya jangan sesuai dengan keinginan kita atau prinsip kita atau hikmat kita. Saya baca dari beberapa kutipan yang tidak di layar, perpuluhan tidak dianggap sebagai dana membantu yang miskin. Ya, tidak bisa juga. Karena kita harus pakai dari apa tadi? Perpuluhan kedua. Atau untuk membiayai pengeluaran insidental, ya, atau kehabisan uang dari jemaat. Ya, seringkali kita karena keuangan persembahan di jemaat sudah menipis, sementara perpuluhan masih banyak, belum dikirim ke daerah, kita pakai dululah, nanti kita ganti. Ya, tidak bisa. Ya, di jemaat pada umumnya begitu ya. Kalau saudara sekalian ingat, saya yakin banyak yang pernah terlibat. Jarang itu persembahan, besarannya itu mendekati perpuluhan. Perpuluhan umumnya orang tidak utak-utik. Mereka cepat 10% langsung kasih. Ya. Sehingga perpuluhan di dalam gereja, kalau dibuka kasnya, besar itu, banyak dia. Tapi begitu persembahan, sedikit. Karena orang ya sesuai dengan apa yang dia bawa. Atau baru dia buka dari dompet. Yang ada ya itulah yang dia kasih. Ya. Sehingga persembahan dalam jemaat itu biasanya sedikit, kurang. Ya. Kalaupun ada yang memberikan lebih ya 1-2 orang. Umumnya ya secukupnya. Tapi kalau kita aplikasikan perpuluhan kedua, perpuluhan pertama segini, perpuluhan kedua paling apa persembahan paling segini itu, ya, dekat, mirip, ya. Sehingga tidak ada yang namanya, oh kita nggak ada uang, kita kehabisan, kita nggak bisa bantu, kita nggak bisa tolong ini. Ini pentingnya aplikasi ini. Berikutnya, itu tadi dari Council on Stewardship halaman 103. Dari halaman 102 dikatakan, persepuluhan tidak boleh dialihkan ke berbagai objek yang meskipun bagus, bukanlah objek yang Tuhan katakan untuk menerima perpuluhan. Dalam buku yang sama, halaman yang sama, perpuluhan tidak dapat diterapkan pada tujuan sekolah atau digunakan untuk mendukung penjual buku. Ya, ya jadi seperti tadi saya sampaikan, ini kutipan saya baca tidak di layar, nanti saya akan tampilkan pada waktu di posting. Jadi perpuluhan itu tidak bisa kita gunakan untuk keperluan sekolah atau bahkan bagi penjual buku. Meskipun kita tahu penjual buku umumnya butuh bantuan. Kita kita bantu mereka dari mana? Perpuluhan kedua, second tithe, yang kita sudah simpan atau buat wadah yang siap-siap kita gunakan untuk membantu sesama. Nah, kalau saudara punya itu, hidup saudara akan lebih bersuka cita, ya. Siap membantu kapan saja, tidak terbeban. Kemudian dalam manuskrip Ulysses volume pertama halaman 191 dikatakan, ada kasus luar biasa di mana kemiskinan begitu dalam sehingga untuk mendapatkan tempat ibadah yang paling sederhana mungkin perlu diambil dari persepuluhan. Nah, ini untuk menjawab Saudari Kristi tadi. Boleh nggak menggunakan perpuluhan untuk bangun gereja? Roh Nubuat katakan boleh, tapi bukan untuk di tempat yang apa boleh dibilang mumpuni atau makmur atau mampu. Di sini dikatakan kasus luar biasa di mana kemiskinan begitu dalam sehingga untuk membuat tempat ibadah saja yang sederhana sulit. Untuk ini dapat diambil dari perpuluhan. Kembali ini adalah pedoman. Oleh karena itu kita harus berdoa supaya jangan, istilah sederhana itu kita yang tentukan. Ya. Tentunya kita dapat evaluasi bagaimana kondisi daerah itu, bagaimana kondisi anggotanya. Kita dapat lihat, memang benar-benar tidak mampu. Ya. Oleh karena itu Roh Nubuat katakan dapat diambil. Intinya persepuluhan hanya untuk pekabaran Injil, pekerja Injil. Itu sederhananya. Karenanya perpuluhan tidak boleh untuk pembayaran biaya pengeluaran, listrik, air, ya, BBM, dan sejenisnya. Investasi saham atau surat piutang, bonds.
dana pengalihan. Nah, contohnya biaya pengeluaran, salah satu yang kami terima adalah ini kenyataan. Ini bukan ilustrasi. Kebetulan kami pernah bersekolah di Ayas. Di situ gurunya menceritakan apa yang terjadi di GC. Nah, GC itu mempunyai pengacara non-advent untuk menangani kasus-kasus hukum atau kasus-kasus legal di sana. Nah, mereka menggunakan dana perpuluhan untuk membayar pengacara-pengacara non-advent itu. Ini GC ini, ya. Hal itu tidak boleh. Itu menyalahi apa yang firman Tuhan katakan, demikian juga roh nubuat. Tapi sayangnya, organisasi tertinggi gereja Advent lakukan. Yang kedua, investasi saham atau surat piutang. Ini juga GC. GC menginvestasikan persepuluhan ke dalam saham. Hal ini tidak menghormati hari Sabat Allah. Kenapa? Karena perdagangan saham atau surat piutang ditutup umumnya di akhir pekan. Bagaimana Allah dapat memberkati investasi semacam itu? Dan kalau kita punya buku hitam, ya, buku hitam GC, itu manual book, di dalamnya ada dituliskan sebenarnya investasi apa yang boleh diaplikasikan oleh baik institusi maupun pribadi. Ya, saham tidak bukan salah satunya. Sebab saham ini fluktuatif, ya. Kita harus menginvestasikan di sesuatu yang apa dikatakan, yang stabil, ya, yang stabil. Tidak semua mempunyai buku hitam itu. Kami juga tidak punya, hanya ditunjukkan waktu itu oleh sang guru kepada kami. Ini contohnya. Ya. Tapi sayangnya, para pemimpin di sana mengaplikasikan di luar buku itu. Bahkan kalau sudah tahu, pernah GC, boleh kalau istilah istilah Inggrisnya itu burn, got burn, ya, terbakar. Kenapa? Karena saham yang mereka ulangi, karena uang yang mereka investasikan itu rugi, ya, merugi. Harga sahamnya jatuh sehingga berkahnya untung mereka malah merugi. Ya. Itu pernah terjadi di GC dan sang guru mengajarkan kepada kami itu peristiwa itu. Ya, ini tidak boleh. Perpuluhan tidak boleh untuk itu. Ya. Jadi saudara kalian sudah bisa lihat bagaimana kecenderungan manusia bila mana melihat uang banyak. Ya. Ini tantangan. Tidak salah punya uang banyak, tapi yang salah orangnya. Gantinya menuruti perintah Tuhan, dia gunakan hikmatnya. Nah, sekarang apa itu dana pengalihan? Atau sama dengan penukaran persepuluhan? Berikut penjelasannya. Sebuah daerah misi atau conference atau uni mempunyai kelebihan dalam persepuluhan. Ya. Mereka ingin membangun gedung atau proyek lainnya dan tahu bahwa perpuluhan tidak dapat digunakan untuk hal-hal itu. Maka mereka mengajukan ke GC untuk menukar kelebihan perpuluhan mereka dengan dana non-perpuluhan agar dapat digunakan untuk proyek-proyek tersebut. Sudah mulai terlihat, ya, tapi saya jelaskan. Apa maksudnya kelebihan perpuluhan? Kelebihan perpuluhan adalah bila mana perpuluhan yang diterima oleh suatu daerah misi, konferensi atau uni sudah diaplikasikan untuk mendukung para pekerja Injil, mendukung pekerjaan Injil dan pengabarannya segala macam, sudah semua diaplikasikan, tapi ada sisa. Ya. Inilah yang disebut kelebihan. Nah, beberapa daerah atau konferensi atau uni karena punya kelebihan, mereka tahu ini tidak bisa untuk membangun atau mendukung proyek-proyek mereka, mereka tukar ini ke GC dengan dana yang non perpuluhan sehingga mereka bisa wujudkan rencana mereka itu. Nah, hal ini tidak bisa. Ya. Kenapa tidak bisa? Ada yang bisa bantu setelah kita pelajari. Dari semua yang kita pelajari, kenapa itu tidak bisa? Ada yang mungkin mau coba tanggapi? Saya coba tanggapi, brother. Ya, Jadi silakan. tadi kita udah pelajari, baru bisa kalau memang pertama ada kemiskinan yang luar biasa satu tempat sehingga mereka tidak bisa membangun satu sarana Ya, peribadatan. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga bahwa dana perpuluhan walaupun ada kelebihan atau bagaimanapun itu tidak bisa untuk dana membangun. ya, Ya, hanya bisa digunakan untuk pekerja ya, Injil, ya, ya, untuk bisa disalurkan. Jadi artinya bahwa ada daerah-daerah memang yang
prosperous, artinya yang makmur, sehingga perpuluhan mereka banyak, tapi dana-dana tersebut haruslah digunakan dengan bijaksana. Itu, brother. Baik ya, terima kasih Bang tanggapannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, perhatikan. Perpuluhan yang harusnya untuk pekerja Injil atau untuk pekerjaan mengabarkan Injil ditukar dengan dana non-perpuluhan yang mana dapat digunakan untuk pengeluaran lainnya. Mungkin membangun gereja, mungkin membeli kendaraan buat pelayanan, mungkin bayar listrik, bayar air, semuanya. Ini dia punya peruntukan sudah beda. Jadi pada waktu kita kirimkan perpuluhan itu ke GC untuk dapat dana non-perpuluhan, di sini kita bisa gunakan untuk membangun, tapi di sini GC tidak bisa gunakan lagi. Karena ini perpuluhan. Otomatis ini dia harus masukkan ke kas perpuluhan. Dengan sendirinya dia punya dana non-perpuluhannya berkurang, bukan bertambah, atau bukan apa namanya istilahnya itu, balik modal, ya, tidak kembali itu. Karena ini perpuluhan, dia nggak bisa jadikan ini sebagai non-perpuluhan, meskipun dia keluarkan dari non-perpuluhan, nggak bisa. Kalau dia buat, berarti dia tidak jujur. Dia harus taruh ini di tempat perpuluhan, sehingga dia punya dana non-perpuluhan berkurang. Oleh karena itu, praktik seperti ini tidak boleh. Akhirnya tujuan yang tadinya bisa dilakukan jadi tidak bisa oleh GC karena dia punya dana akhirnya kurang, ditukar-tukar terus. Ya dana saya kurang, saya mau bikin kegiatan untuk pelayanan jadi nggak bisa, atau membayar eh, kebutuhan-kebutuhan pelayanan nggak bisa karena sudah makin berkurang. Sementara perpuluhan menumpuk, kan begitu. Kalau dia punya sistem pembukuan benar harusnya begitu. Tapi kalau tidak benar, bisa saja dia taruh semuanya di non perpuluhan. Akhirnya dia gunakan juga untuk sesuatu yang bukan perpuluhan. Ya. Karenanya itu tidak dianjurkan. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip Releases volume pertama halaman 183 dan 184. Dalam beberapa conference yang lebih besar, perpuluhan mungkin lebih dari cukup untuk menopang para pekerja di ladang. Tapi ini tidak memberi persetujuan penggunaannya untuk maksud lain. Jadi kalau ada kelebihan, kita tidak bisa untuk maksud lain. Jika conference tersebut melakukan pekerjaan yang diinginkan Tuhan agar mereka lakukan, akan ada lebih banyak lagi buruh di ladang atau pekerja di ladang, dan permintaan dana akan meningkat pesat. Conference harus merasakan beban dari daerah-daerah di luar perbatasan mereka sendiri. Ada misi yang harus dipertahankan di ladang di mana tidak ada gereja dan tidak ada persepuluhan, dan juga di mana orang-orang percaya masih baru dan persepuluhan terbatas. Jika saudara memiliki sumber daya yang tidak diperlukan atau berlebih, setelah menopang para pendeta, saudara secara liberal, kita sudah tolong dengan luar biasa, kita punya pekerja, tapi masih ada sisa, masih ada lebih, kirimkan uang Tuhan ke tempat-tempat yang miskin ini. Cahaya khusus tentang hal ini telah diberikan. Ini seharusnya diaplikasikan dalam gereja Advent. Kalau ini dilakukan, tidak ada itu darah misi yang kekurangan. Waduh, tolong dulu kirimkan perpuluhanmu kepada kami. Saya sering terima itu dari dulu sampai sekarang. Kirim dulu perpuluhanmu ke sini. Kami umat-umat kami di sini hanya petani. Tidak cukup perpuluhan kami untuk membayar pendeta atau membayar pekerja Injil. Tidak akan ada seperti itu kalau mereka aplikasikan nasihat firman Tuhan ini. Sebab kita tahu di Indonesia ini ada konferensi yang berlebih, ada konferensi yang kekurangan. Yang berlebih harus membantu yang kekurangan. Dan seharusnya tidak perlu foya-foya yang berlebihan. Sesuai dengan aplikasi yang dinasihatkan, cukup. Lebihnya bantu konferensi lain, daerah lain, uni lain. Sehingga pada akhirnya dikatakan misi harus dipertahankan. Ya. Pekerjaan Tuhan di negara ini akan lebih baik lagi jika kita aplikasikan ini. Ya, jadi bukannya ditukarkan dengan dana non-perpuluhan, tapi gunakan untuk menambah pekerja Injil. Gunakan untuk bantu daerah-daerah yang kekurangan. Ya, maka pekerjaan Tuhan akan lebih baik lagi. Ya, kalaupun bukan kita. Nah, kita yang sudah belajar ini harus begitu nantinya. Seandainya kita sudah punya pergerakan di sini, pergerakan di sana, harus saling bantu. Mereka ada yang kurang, kita bantu. Tujuan kita adalah supaya kebenaran makin meluas, bukan memperkaya,
daerah misi atau conference atau pejabat-pejabat. Ya. Kemudian dalam manuskrip, ulangi, dalam material 1888 halaman 1236 dikatakan, Tuhan tidak memberi perintah kepada siapapun untuk mengalihkan uang dari saluran di mana uang itu harus pergi. Siapa yang telah mendengar suara Allah yang mengarahkan bahwa dana ini harus dialihkan ke saluran lain? Tidak ada, itu dari diri sendiri saja. Jika ini adalah jalan yang saudara-saudara kita yang terkemuka harus kejar, kepercayaan apa yang bisa dimiliki orang untuk mengikuti keyakinan mereka dalam memberikan sumbangan kepada pekerjaan Allah? Biarlah uang yang berasal dari orang-orang yang Allah telah buat menjadi penata layannya diterima dan diperlakukan sebagai persembahan kudus dan digunakan sesuai rancangan ini akan cenderung mengilhami kepercayaan diri dan mendorong kemurahan hati dalam orang-orang yang Allah telah buat menjadi penata layannya. Sederhananya, kalau kita alihkan sesuka kita, kita di sini adalah para pejabat di daerah atau di daerah di uni. Mereka bilang, oh bikin begini saja, bikin begini saja. Orang lama-lama akan hilang percaya. Tetapi kalau kita terapkan, para pejabat itu terapkan sesuai dengan yang Allah telah tentukan, orang akan percaya. Ya, sehingga mereka akan menyerahkan apa yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Tetapi jika manusia dengan penilaian mereka yang terbatas merasa bebas untuk memberikan karunia ini sesuai yang mereka rasa cocok, ya, mereka akan membingungkan pikiran yang dalam segenap ketulusan hati telah memberikan hartanya kepada beberapa cabang pekerjaan Allah. Kalau mereka menggunakan hikmatnya sendiri, itu akan membuat orang yang tulus dalam memberi. Sederhananya itu. Ya. Ketika saudara-saudara kita berusaha untuk bekerja sesuai dengan gagasan mereka sendiri, mereka akan sangat membahayakan jiwa. Mereka akan menciptakan keraguan dan pertanyaan. Mengapa orang ingin menempatkan cara dan gagasan mereka sendiri untuk mengalahkan maksud Allah? Kalau semua para pejabat gereja melakukan sesuai maksud Allah, tidak akan ada orang yang menahan perpuluhan atau tidak percaya atau menghasut, jangan bayar lagi atau jangan serahkan lagi, tidak akan ada. Semua dengan senang hati memberikan. Apalagi yang makmur menolong yang kurang makmur, yang berlebih membantu yang berkekurangan. Sehingga pekerjaan Tuhan makin meluas. Yang kurang hamba Tuhan, kurang pendeta, dibantu oleh daerah yang berlebihan. Ini di Sumatera setahu saya ada satu pendeta menangani 15-20 jemaat. Katanya kurang pendeta. Padahal sebenarnya bisa. Asal conference, daerah atau uni yang berlebih membantu. Jadi tidak ada yang tidak bisa sebenarnya. Orangnya yang membuat tidak bisa. Kalau mereka aplikasikan apa yang Tuhan telah tetapkan dalam Alkitab dan juga Roh Nubuat, bisa. Ya. Sekarang rumah perbenaran Allah. Untuk hal ini ada sedikit ringkasan. Ya. Ada surat yang Nyonya White tuliskan kepada saudara Watson. Kita baca cuplikannya saja dalam poin-poin karena dia cukup panjang. Nyonya White berkata kepada saudara Watson, untuk dia bertindak hati-hati karena dia bertindak tidak bijaksana. Ya. Kenapa? Karena dia menceritakan kepada orang apa yang Nyonya White lakukan. Semakin sedikit dibicarakan pemberian perpuluhan kepada yang berkekurangan, maka akan semakin peka. Telah disampaikan oleh Nyonya White bahwa telah bertahun-tahun Nyonya White memberikan perpuluhannya untuk membantu pendeta-pendeta kulit putih dan berwarna yang tidak mendapat perhatian secara kecukupan dalam menopang hidup keluarganya, termasuk para pendeta tua. Jadi Nyonya White gantinya menyerahkan perpuluhan kepada rumah perbenaran Allah. Dia gunakan perpuluhannya untuk membantu pendeta-pendeta yang tidak menerima dukungan cukup dari organisasi, termasuk pendeta tua. Ada juga beberapa wanita lain yang melakukan praktik serupa, dan akan hal ini setiap orang lebih baik berdiam. Meski saya memberikan perpuluhan kepada yang membutuhkan sesuai petunjuk yang saya terima, dan bukan berarti menahan dari rumah perbenaran Tuhan. Nanti kita lihat kenapa Nyonya White berikan tapi bukan menahan. Tidak perlu dikomentari yang membuat diketahui, karena itu tidak baik. Ya. Saudara Watson ini menceritakan kepada orang apa yang Nyonya White lakukan.
Selanjutnya, jika ada yang minta bantuan kepada Nyonya White untuk alokasikan perpuluhannya, dia akan bantu dan sudah pernah. Itu yang tadi saya sampaikan kepada saudara Jessica. Kalaupun kita membantu orang, kita perlu ada yang kelola supaya jangan kecenderungan kita terjadi atau membuat orang itu mempunyai tendensi yang tidak baik. Kembali, bukan untuk bahan publisitas. Nya White kirimkan hal ini agar saudara Watson tidak berbuat kesalahan. Situasi mengubah kasus. Tadinya baik jadi tidak baik karena sudah diceritakan yang tidak perlu. Saya tidak menasihatkan untuk praktek kumpulkan perpuluhan, tapi ada yang kehilangan kepercayaan bagaimana perpuluhan disalurkan. Mereka minta bantuan saya untuk salurkan kepada para pendeta yang membutuhkan, dan jika tidak saya lakukan, mereka akan lakukan sendiri. Ya. Jadi Nyonya White tahu, dia harus hati-hati. Kalau dia tidak mau, orang-orang itu akan kasih langsung, dan kalau kasih langsung bahaya. Kalau yang dikasih besar, lebih daripada yang lain, akan mempunyai tendensi yang tidak baik. Itu sebabnya dia bantu alokasikan sesuai dengan perintah yang dia terima. Saya terima dan salurkan, buatkan kwitansinya. Saya menulis ini agar saudara tetap tenang, jangan terbawa emosi, jangan dipublikasikan, jangan sampai banyak yang mencontoh. Jadi yang Nyonya White aplikasikan ini bukan untuk semua orang, karena dia menerima perintah, menerima pedoman dari Tuhan. Nyonya White berbuat demikian atas instruksi Tuhan. Waktu ada yang bertanya untuk berbuat yang sama, Nyonya White anjurkan. Kalau memang ada yang mau mengelola seperti dia, dianjurkan, tapi kembali atas instruksi Tuhan. Penting bagi kita untuk berdoa. Jika ada yang minta bantuan dalam menyalurkan perpuluhan mereka, Nyonya White bersedia bantu. Amaran, jangan buat publikasi yang membuat orang lain meniru. Nyonya White tidak anjurkan untuk banyak yang ikuti. Jadi ini sensitif. Ya, ini seperti so-so ya. Tapi patokannya adalah Nyonya White melakukan ini atas perintah Tuhan. Dia melakukannya atas bimbingan daripada Tuhan itu. Oleh karenanya dia bilang sama saudara Watson, jangan bilang-bilang sama orang. Kalau dibilang-bilang sama orang, itu akan menjadi persepsi negatif. Dia pikir dia sengaja atau dia punya mau. Tidak demikian. Ya. Karena ada yang tidak percaya, tidak mau kasih, dia bilang jangan. Itu milik Tuhan, harus serahkan. Kalau kami nggak percaya, bagaimana kami serahkan sama kamu, kamu yang kelola. Dia terima. Daripada orang itu kasih langsung, lebih baik dia kelola supaya lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan inilah sebabnya dipublikasikan. Tadinya ini tidak dipublikasikan, tapi kita sudah tahu untuk menjadi teladan bagi kita bahwa kalaupun kita mengaplikasikan seperti yang Nyonya White aplikasikan, bukan pribadi. Contohnya kelompok ini ya, kelompok yang mengabarkan Allah yang benar ini. Kita punya bendahara untuk menerima semua perpuluhan yang diberikan dan kita sepakati untuk disalurkan kepada A, B, C, D. Ya. Jadi bukan, oh karena kita sudah kelompok non-trinitas, tidak percaya lagi kepada sistem gereja, bahkan ajarannya, masing-masing mengirimkan dia punya perpuluhan kemana dia punya mau. Tidak demikian. Ya. Nyonya White dalam hari ini, dia tidak menahan dari rumah perbenaran Tuhan. Kenapa? Karena rumah perbenaran Tuhan tujuannya untuk menolong para hamba-hamba Tuhan ini, pekerja-pekerja Injil ini. Demikian juga dengan Nyonya White. Dia terima dan dia bagikan kepada para pekerja Injil. Dia tidak gunakan bagi yang lain atau untuk menolong eh, kebutuhan-kebutuhan pengeluaran. Tidak. Ya, itu sebabnya dia tidak tahan. Tetapi yang dia lakukan ini bukan untuk semua orang. Bukan untuk semua orang tiru. Tidak. Harus hati-hati kita. Dia katakan tadi. Teristimewa itu atas dasar instruksi Tuhan. Dan kepada kita dalam kelompok ini adalah instruksi Tuhan. Sebab apa? Tidak mungkin kita tidak serahkan perpuluhan. Tidak mungkin juga kita serahkan ini kepada gereja yang Trinitas. Tidak mungkin. Kita harus kelola dan kita doakan kepada siapa kita serahkan. Nah, kita di Indonesia ini tidak ada yang namanya pekerja Injil murni. Ya, belum ada. Oleh karena itu, meskipun kami selaku yang mengabarkan kebenaran dari waktu ke waktu, tidak bisa menerima perpuluhan karena kami kerja. Ya, beberapa sudah menyampaikan bahwa bagaimana kami kirim buat saudara. Saya menolak. Ya. Tapi pada akhirnya saya iakan, tapi nanti saudara lihat bagaimana cara aplikasinya. Tetap bukan buat saya. Ya. Jadi, Nyonya White tidak hanya menambah gaji pendeta yang bergaji rendah, tetapi juga memberikan persepuluhan kepada wanita yang melakukan pekerjaan Injil.
Jadi dari apa yang dia terima ini, memang dia aplikasikan untuk pekerjaan Injil. Seperti yang Tuhan instruksikan kepada dia. Bahkan dikatakan istri pendeta juga dia kasih. Karena istri pendeta di zaman itu turut menginjil bersama suaminya. Beda dengan sekarang. Istri pendeta ada yang pegawai negeri, ada yang bekerja di tempat lain. Ya, waktu itu sama-sama bekerja mengabarkan Injil. Ya. Nah, karenanya di mana rumah perbenaran Tuhan? Oke, itu Rati silakan. Itu. Sahabat-sahabat lain, semuanya Oh ya, silakan. Silakan lain Nemani, silakan. kami kan semuanya ini kan gak ada karyawan dan kasus kami sebenarnya simpel, tapi saya lebih jelas aja bagaimana apa yang harus kami lakukan. Kami kan sudah kelompok UP namanya kan, Lai. Ya, Kami di sini kan mayoritas semuanya petani. oke. Nah, sekarang inilah sahabat kedua kami berbakti di kelompok. Nah, kembali seperti persembahan dan perpuluhan tadi. Ini persembahan kan kami kumpul Ya, dan perpuluhan juga kami kumpul. Nah, oke. ini kami sendiri nilai atau kami atau gimana lah? Bagaimana? Ulang lagi. Ini makin besar suaranya tadi makin. Tadi persembahan dengan Bagaimana Ya. bagaimana kami bisa mengelolanya? Terima kasih lah ya. Oh, oke. Ya. Baik ya, terima kasih. Puji Tuhan di sana ya, sudah mulai terbentuk kelompok yang mulai mengurus dirinya sendiri. Oleh karena itu, himbauan kami perlu dibentuk suatu pengurus, ya. Pengurus siapa ketuanya, siapa bendahara, sekretaris. Ya, kepada bendahara itulah dipercayakan persembahan dengan perpuluhan itu dikelola, diatur, dan membuat laporan bulanan. Yang mana tentunya atas persetujuan dari kelompok. Ya. Kami di kelompok di Timika ini, itu apa saja yang kami keluarkan itu dibahas di kelompok. Rencana Bible Camp, perlu apa kita bahas di kelompok. Bahwa yang kita dukung ini. Ya, jadi kelompok sudah tahu bahwa hal-hal ini yang dibantu oleh eh, apa namanya persembahan dan perpuluhan itu. Jadi saran kami di tempat lain silakan dibentuk pengurusnya dan itu didoakan sehingga mereka bertanggung jawab atas tugas yang diembankan kepada mereka. Sementara itulah yang dapat saya sampaikan. Nah, tentang rumah perbenaran Tuhan ini, sebagaimana tadi Nyonya White, dia sudah coba membantu, tapi itu tidak menahan karena perpuluhan yang dia terima disalurkan untuk tujuan yang sama. Namun bukan untuk dipublikasikan. Dia bukan bilang bikin seperti saya. Kalau kamu kecewa sama organisasi, bikin seperti saya. Tidak demikian. Ya, dia tidak anjurkan. Karena itu semua adalah perintah Tuhan. Ya, jadi eh, ini perlu diklarifikasi sehingga jangan semua, oh kalau begitu saya seperti Nyonya White aja lah. Kumpulkan ke saya supaya saya salurkan. Tidak demikian. Itu akan menjadi batu sandungan nantinya kalau bukan Tuhan yang pimpin. Ya, kita percaya Nyonya White dipimpin Tuhan sehingga dia diizinkan untuk melakukan itu. Makanya dia bilang, jangan bilang-bilang sama orang, jangan nanti orang salah persepsi. Tetapi apa yang dia lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Nyonya White sebagai penyalur dari perpuluhan dan bukan menahan. Kalau kita menahan perpuluhan itu namanya menahan dari rumah perbendaharaan. Dan instruksi dalam surat tersebut bukan jadi dasar dalam menangani perpuluhan dengan tidak patut dan tidak bertanggung jawab. Jadi kita bukan jadikan itu dasar. Oh kalau gitu kita bisa bikin seperti Nyonya White. Ya, tidak. Ini sebagai informasi bahwa penting adanya pengelola. Nyonya White dalam ini meskipun pribadi dia mengelola. Dan kita tahu dia umat ataupun hamba Allah yang telah Tuhan pilih. Dengan kita dapat dipercaya. Oleh karena itu untuk kita harus sepakati bersama siapa bendahara, siapa sistemnya untuk kita, atau apa sistemnya untuk kita aplikasikan supaya bertanggung jawab. Nah, tentang rumah perbendaharaan dikatakan dalam Spalding and Magan Collection halaman 176-177, Tuhan telah memberkati pekerjaan James White, coba lakukan di selatan. Allah mengizinkan bahwa suara-suara yang dengan cepat ditonjolkan untuk mengatakan bahwa seluruh uang yang diinvestasikan dalam pelayanan harus melalui saluran yang ditunjuk di Battle Creek
tidak harus didengarkan. Nah, saat itu mereka bilang semua harus transfer ke Battle Creek. Orang-orang kepada siapa Allah telah memberikan sarananya diterima kembali oleh Allah sendiri adalah kesempatan istimewa untuk memberi bantuan langsung serta pertolongan kepada pelayanan misi. Adalah oleh karena salah penyaluran sarana yang membuat ladang di selatan tidak terlihat baik dibanding sekarang ini. Jadi karena mereka kirim ke Battle Creek semuanya, sehingga akhirnya orang yang mengatur di Battle Creek tidak memperhatikan kebutuhan di daerah selatan, akhirnya kekurangan. White bilang tidak boleh begitu. Ya, harusnya diperhatikan. Kalaupun ada langsung dikirim ke selatan untuk membantu misi di sana, tidak masalah. Tidak harus lewat Battle Creek. Ya. Ini yang White sampaikan. Kemudian dalam Testimonies to Ministers halaman 321, pengaturan di mana semua uang-uang harus melalui Battle Creek dan dibawa kendali beberapa orang dalam tempat itu adalah cara pengaturan yang salah. Secara keseluruhan, terlalu banyak beban tanggung jawab diberikan kepada segelintir orang, dan beberapa tidak menjadikan Allah penasihat mereka. Ya. Jadi, inilah pentingnya adanya sistem conference uni daerah ya, yang dilakukan oleh gereja. Itu cara yang baik. Sehingga perpuluhan yang diterima itu dikelola oleh daerah masing-masing. Bukan dikirim semuanya ke satu tempat, terus di sana nanti yang kelola, dia tidak perhatikan daerah membutuhkan. Karena sudah terlalu luas yang dia harus perhatikan. Terlalu banyak yang harus dia urus. Tapi kalau setiap wilayah mengurus dirinya dan mengelola apa yang diterimanya, itu akan lebih baik. Dan daerah yang berlebih membantu daerah yang berkekurangan. Jadi rumah perbenaran Allah itu bukan satu, ya, bukan satu tempat atau satu alamat. Bisa sesuai daerah misinya, ya. Seperti tadi, kelompok di Sumatera, di Langkat, mereka sudah mulai berkumpul, sudah mulai kumpulkan persembahan dan perpuluhan. Dan mereka mau, contohnya, kerjasama dengan Timika. Mereka bilang, oh kami, Timika, kami baru terbentuk ini, kami belum tahu urus uang. Kami kirim ke kamu ya, supaya kamu kelola. Itu bisa, tapi tidak akan menolong. Sebab Timika juga sudah banyak program, sudah banyak rencana, sudah banyak keperluan. Jangan sampai terpakai itu dana. Ada bagusnya kelompok itu kelola. Ya, kalau perlu konsultasi atau perlu belajar, silahkan berkomunikasi, bendahara dengan bendahara, sehingga saling tolong-menolong. Nah, ini yang perlu. Jadi nanti kelompok-kelompok lain begitu juga, ya, bikin struktur organisasinya, sehingga dapat mengelola apa yang Tuhan percayakan. Dan meskipun ada seperti begini, ada seperti Nyonya White tadi, Nyonya White menganjurkan cara yang terbaik. Ya, inilah slide atau kutipan terakhir. Saudara bertanya, jika saya akan menerima persepuluhan dari saudara dan menggunakannya dalam tujuan dari Allah di mana sangat dibutuhkan. Sebagai jawabnya, saya akan berkata bahwa saya tidak akan menolak melakukan hal tersebut. Ya, Nyonya White tidak akan tolak. Tolong dong salurkan ini supaya cocok. Tapi pada saat yang sama, saya akan sampaikan kepada saudara cara yang terbaik adalah lebih baik untuk menempatkan kepercayaan pada para pendeta dari conference di mana saudara tinggal dan pada para pejabat gereja di mana saudara berbakti. Mendekatlah kepada saudara-saudaramu, kasihi mereka dengan kesungguhan hati yang kuat, dan dorong mereka untuk memikul tanggung jawab mereka dalam takut akan Allah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini sebenarnya anjuran kepada kita semua juga. Meskipun kita bukan dalam gereja lagi, di mana kita dilayani, di mana kita berbakti, serahkan di situ. Ya. Karenanya kami menghimbau untuk banyak umat-umat Tuhan yang sudah dapat membentuk kelompok, ya, seperti di Sumatera, di Manado, di Jakarta, bentuk kelompok, ya, bentuk pengurus, gunakan apa yang Tuhan percayakan untuk bekerja di wilayah itu mengabarkan kebenaran. Ya. Tidak masalah mengirimkan kepada kelompok Timika, tidak masalah. Tetapi itu artinya menopang akan pelayanan kelompok Timika. Ya. Dalam hal ini memang banyak menjangkau beberapa daerah. Tapi bila mana saudara bekerja dan melayani di tempat itu akan lebih terasa hasilnya. Ini juga bagi gereja-gereja, ya, anggota gereja. Karena seringkali anggota gereja, saya kirim ke si A, saya kirim ke daerah ini. Itu tidak menolong. Bantu di mana saudara berbakti, di mana saudara tinggal. Maka itu akan lebih mempunyai makna. Dekat dengan saudara-saudara kita. Ya. Kalaupun ada penyalahgunaan oleh para pengurus atau pendeta, sampaikan kepada mereka. Himbau, mohon agar diperbaiki.
doakan, ya. Jangan kita tahan yang milik Tuhan. Jadi demikian saudaraku dalam Tuhan. Sedikitnya yang dapat menolong kita dalam mengelola perpuluhan, agar perpuluhan yang Tuhan percayakan kepada kita, maaf saya ulangi, agar harta yang Tuhan percayakan kepada kita dapat kita urus dengan benar. Sebagai penata layannya, perpuluhan pertama kita serahkan untuk pekerja Injil, untuk menjadi dukungan mengabarkan Injil. Perpuluhan kedua untuk menolong para pekerja Injil, untuk menolong orang miskin, untuk menolong upacara agama, untuk menolong pelayanan-pelayanan sosial, bahkan upacara keagamaan yang lainnya. Bahkan mengirim orang-orang ke tempat-tempat lain. Sehingga pada akhirnya apa yang Tuhan percayakan itu dapat menjadi berkat bukan hanya bagi kelompok, juga bagi orang lain, bahkan kebenaran makin tersebar dan meluas. Nah, sebelum ditutup, saya akan berikan sedikit gambaran apa yang kelompok kami lakukan. Supaya saudara-saudara saudara-saudara sekalian ketahui, ya. Kelompok kami, kelompok Timika ini, yang sebelumnya disebut kelompok Serayu, sekarang lagi proses peralihan nama. Terima kasih atas saran-sarannya. Tadi kami sudah bahas, nanti kami akan umumkan. Tapi saat ini nama kami adalah Perkumpulan Allah yang Benar. Kami akan perbaiki karena ada saran baik yang perlu kami tampung. Nanti kami akan umumkan nama yang setelah diperbaiki. Nah, kelompok kami ini menerima perpuluhan dari anggota di dalam negeri dan dari luar negeri. Mereka mengirimkan perpuluhannya kepada kami untuk menolong pekerjaan Tuhan, mengabarkan kebenaran Allah yang benar dan anaknya ini. Dan perpuluhan dari luar negeri dan dalam negeri ini kami kami kirimkan setiap 3 bulan supaya jumlahnya cukup besar, dapat dibagi kepada 5 hamba Tuhan. Nader, Imad, Mark, Perry dengan Jafet. Nader, Imad di Australia, Mark di Amerika, Perry dengan Jafet di Honduras yang akan datang bulan Desember. Jadi yang kami terima dari dalam negeri dan luar negeri selama 3 bulan itu kami kumpulkan, kami kirim. Kemudian 3 bulan lagi kami kumpulkan, kami kirim. Ya, pembagiannya sudah kami umumkan dan sudah disepakati semua oleh semua yang unit pemberi. Mereka tahu bahwa yang akan dikirim kepada Nader sekian, Imad sekian, Mark sekian, Perry sekian, Japet sekian. Dan bukti transfer selalu bendahara tunjukkan, laporan selalu ditampilkan. Nah, kemudian ada perpuluhan dari anggota dalam negeri dan luar negeri yang mau dikirimkan kepada Wilmore Tambunan. Awalnya saya tolak, karena saya bilang saya tidak bisa terima perpuluhan. Tetapi oleh karena pekerjaan semakin meluas, saya sampaikan kepada bendahara, terima. Tapi bukan buat saya. Buat pos satu lagi yang namanya perpuluhan kelompok. Kalau yang biru itu adalah perpuluhan untuk hamba-hamba Tuhan di luar. Karena di Indonesia belum ada, untuk di luar. Nah, pos ini adalah perpuluhan kelompok yang mana digunakan untuk biaya perjalanan, akomodasi, konsumsi para pembicara Bible Camp atau pekerja Injil bila mana mereka diutus. Jadi contohnya, pada awal Oktober yang lalu, beberapa diutus ke Medan untuk membuat Bible Camp. Itu tiketnya, uang perjalanannya, uang makannya, kalau ada penginapannya, itu didukung dari perpuluhan yang dikirim oleh orang untuk Wilmore Tambunan. Jadi saya tidak terima, tapi dikelola oleh kelompok untuk menopang kegiatan ini. Demikian juga nanti di bulan Desember, pada waktu beberapa utusan dikirim ke Sumatera, dikirim ke Manado, dan dikirim ke Timika, termasuk tiketnya Perry dengan Jafet, karena mereka datang ke Indonesia, diambil dari perpuluhannya untuk saudara Wilmore ini. Jadi kita ada 2 pos perpuluhan, satu untuk dikirim keluar, satu digunakan untuk pelayanan pekerjaan Injil di Indonesia. Ini supaya diketahui oleh saudara sekalian, supaya tahu bahwa inilah sumber kami untuk mengabarkan kebenaran di Indonesia ini. Jadi nanti bulan Desember cukup besar pengeluaran kita, oleh karena ada tamu dan juga ada utusan digabung semuanya. Nah, ada persembahan dari Indonesia dan dari luar negeri yang dikirimkan kepada kelompok. Dan persembahan ini dikumpulkan untuk kegiatan pelayanan seperti contohnya sewa gedung bila mana ada Bible Camp, kemudian konsumsi peserta, ada transportasi peserta, ya seperti di Sumatera kemarin karena daerah jauh-jauh ada sewa mobil atau perlu BBM dari situ, ya. Kemudian kami juga ada kegiatan belas kasih. Setiap minggu kami ada kegiatan belas kasih, baik yang di Manado,
baik juga di Timika. Satu minggu itu rata-rata 4 juta sampai 5 juta untuk belas kasih. Kami membagikan makanan bagi yang tidak mampu. Setiap minggu, setiap Sabat. Ulangi, setiap hari Sabat sore. Ya. Jadi ini pentingnya kita mengaplikasikan persembahan, maaf saya ulangi, mengaplikasikan perpuluhan kedua. Itu akan menopang pekerjaan banyak. Ya. Karena kalau kita lihat expense yang ada, itu besar-besar. Kalau kita hanya menggunakan persembahan lepas setiap hari Sabat, tidak akan mampu. Tapi karena kita mengaplikasikan perpuluhan kedua, sangat menopang dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini menjadi himbauan bagi semua kelompok, bila mana mau membentuk kelompok agar mengaplikasikan sehingga pekerjaan itu dapat ditopang dan semakin meluas. Semoga pekabaran ini menyegarkan apa yang sudah pernah mungkin diketahui dan menjadi pembaharuan bagi yang baru belajar, agar kita menjadi penata layan Tuhan yang setia dan mendukung pekerjaan Injil Indonesia ini, khususnya mengabarkan Allah yang benar dan anaknya. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat firman-Mu dan juga tulisan Roh Nubuat tentang perpuluhan. Kami sejujurnya masih banyak kekurangan. Ampuni kami bila mana kami belum selaras dengan kehendak-Mu. Namun bila mana kami sudah ikuti pekabaran ini, kiranya menjadi pembaharuan dan pertobatan, agar kami menghidupkan yang benar, dan teristimewa dapat menopang pekerjaan Injil, mengabarkan pekabaran malaikat ketiga, mengabarkan tentang Allah yang benar, mengabarkan tentang anaknya yang benar, serta agar orang menerima roh yang benar. Tuhan campur tangan, kami secara kelompok kecil, tapi Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami, sehingga Engkau limpahkan begitu banyak berkat, sehingga kami dapat mengabarkan pekabaran ini ke beberapa tempat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kiranya melalui pengalaman ini, kami sebagai penata layan-Mu semakin setia, bekerja dengan baik dimanapun kami bekerja, berusaha dengan baik dimanapun kami punya usaha, bertani, beternak dengan baik sehingga menghasilkan yang cukup, dan kami pun menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa umat-umat Allah yang benar adalah umat-umat yang penuh berkat, dan berkat yang diterima meskipun banyak adalah untuk menopang pekerjaan-Mu. Berkati kami semua meskipun terpisah, persatukan kami dengan Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.